Yo yo yo, oke guys, kembali lagi di channel kita di Yona aja, channel yang membahas seputar aplikasi, tutorial YouTube dan juga update-update terbaru tentang informasi aplikasi. Oke teman-teman, sekarang kita mau menjelaskan yakni sebuah fitur terbaru dari sebuah aplikasi, ialah aplikasi YouTube Studio. Dalam aplikasi ini teman-teman ada update terbaru yang sudah diupdate itu bulan Agustus kemarin, namun beberapa orang nggak paham apa fungsinya. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, apa yang terbaru dari aplikasi ini, apa yang diupdate, kita simak videonya bersama-sama. Nah, kita langsung aja, apa yang baru, kita klik aja di sini, apa yang baru dari fitur ini. Yang pertama, untuk memastikan APL dan ciri YouTube Studio mudah dikenal pasti, kami telah meningkatkan rupa dan gaya keseluruhan APL dengan mengemas kini ikon kedai aplikasi dan ikon dalam APL. Jadi itu fungsi pertama teman-teman, yakni untuk mengetahui ciri khas dari YouTube kita sendiri. Jadi kita lebih gampang melihat kekuatan dan kelemahan YouTube kita masing-masing. Nah, nanti teman-teman saya jelaskan setelah saya memberikan keterangan tentang ini. Jangan di skip karena nanti penjelasannya supaya teman-teman paham apa fungsi dari YouTube Studio yang baru ini. Yang kedua, pembetulan pepijat dan peningkatan kestabilan. Jadi stabil, selama ini nggak stabil teman-teman. Ya mungkin jaringan dan juga kadang-kadang terlambat jam tayang dan juga sebagainya. Oke teman-teman ya, fitur terbaru ini memberikan harapan kepada YouTubers untuk bisa men-setting dan juga melihat kemampuan jam tayang YouTube-nya masing-masing. Oke teman-teman, kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, ini dia yang baru teman-teman, kita buka aja langsung YouTube Studio. Oke. Nah, logonya saja sudah berbeda teman-teman ya. Logonya sudah ganti. Jadi nggak seperti Grigi lagi, tetapi tampilannya berbeda teman-teman. Jadi ini lebih modern teman-teman ya. Nah, kita sudah masuk ke YouTube Studio teman-teman. Di tampilan awal ini teman-teman, nah mode terbarunya itu sudah berubah. Iya kan? Kita bisa lihat dia kalau centang checklist ke atas itu, ya, gambar centangnya udah full hijau lalu panah ke atas. Nah, itu aja perubahannya sedikit teman-teman tentang ini. Kita langsung saja ke analitik. Kita klik yang gambar garis 3 di atas sebelah kiri, lalu kita masuk ke analitik. Nah, di sini perubahannya teman-teman. Oke, kita sudah masuk kepada informasinya teman-teman ya. Nah, di sini perubahan yang baru tentang aplikasi ini. Jadi berbeda dengan YouTube Studio sebelumnya, dia memberikan sebuah grafik. Grafiknya lebih mengarah kepada grafik diagram garis, teman-teman. Jadi kita lebih mudah untuk melihat kemampuan dan kekuatan YouTube kita masing-masing. Nah, contoh di sini teman-teman. Kalau kita klik di sini, ada penjelasan penayangannya. Jadi dari 13 Agustus sampai dengan September, grafik kita seperti ini. Jadi menarik, naik, baru muncak ke atas, baru turun lagi, baru naik seperti gunung teman-teman. Nah, di sini keterangannya bahwa penayangan ini grafiknya standar. Jadi standar performanya 70,000 lebih banyak dari biasanya. Jadi ini lebih detail untuk memberikan informasi tentang YouTube kita teman-teman ya. Nah, jadi ini membantu melihat kekuatan dan kelemahan YouTube kita. Kita bisa cek 28 hari terakhir. Ini 28 hari terakhir bagaimana perkembangannya. Kita juga bisa cek per September, teman-teman. Nah, September belum update masuk, masih 0. Nah, biasanya kalau kita ngecek itu per 28 hari, 4 minggu itu ukuran yang stabil, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat jadinya teman-teman bagaimana performa YouTube kita, apa yang harus kita tingkatkan dan juga apa yang harus kita perbaiki dari performanya teman-teman ya. Jadi ya kalau biasanya misalnya hanya tanda panah ke atas, tapi ini sudah memberikan grafik. Lalu di sini teman-teman real time-nya juga dibuat diagram di dalamnya
Model diagramnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita klik, ini dia muncul penayangan 4699, 60 menit terakhir, 48 jam terakhir. Nah, jadi ada hitungannya teman-teman sampai sekarang. Kita bisa cek di YouTube kita, YouTube Studio kita. Jadi nggak capek lagi teman-teman, mana video kita mendapat peringkat teratas. Contoh di video saya ini ada peringkatnya teman-teman. Peringkat di atas itu Afrika Novela itu 2,2 ribu. Jadi maksudnya bukan penontonnya ya teman-temannya, tapi penayangannya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat peringkat dari YouTube kita masing-masing. Nah, jadi kita bisa melihat kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian teman-teman bisa tahu bagaimana apa channel atau kira-kira video yang menarik bagi penonton kita. Dari sini kita bisa lihat, kalau kita lihat video teratas, 3 video teratas tentang ini, maka teman-teman juga harus lebih mengembangkan informasi tentang channel itu, video itu teman-teman ya. Jadi ini dia, kita bisa cek per 60 menit juga, tetap dia berada di atas, jadi nggak bergeser teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ada grafiknya, ada perkembangannya yang bisa kita lihat bersama-sama, membantu kita untuk mengembangkan YouTube kita teman-teman ya. Oke, kita back ya kan, kita back. Nah, kalau video teratas itulah tadi biasanya bentuknya seperti yang di bawah ini teman-teman, tapi gara-gara sudah dibuat seperti ini, jadi kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi mana video kira-kira yang maju. Nah, terus teman-teman waktu tonton, jadi nggak, kita kalau tampilan lama itu scroll ke bawah agak panjang, sekarang nggak sepanjang dulu lagi. Jadi semua dibuat diagram. Waktu tonton juga dibuat teman-teman. Subscriber kita bertambah juga dilihat. Selama ini nggak ada diagramnya, tetapi sekarang sudah ada. Peningkatannya bisa kita lihat teman-teman. Tambahnya subscriber kita di mana, saat kapan. Lalu teman-teman di sini juga estimasi pendapatan Anda juga bisa kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat peningkatannya berapa. Seperti ini 158% peningkatannya. Grafiknya sebenarnya nggak jauh beda dengan grafik-grafik yang di sampingnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman sama ya, dolarnya sama, subscribernya peningkatannya sama, waktu tontonnya juga sama, penayangannya juga sama. Nah, ini teman-teman model grafiknya. Biasanya belum tentu grafik subscriber itu sama dengan grafik waktu tonton teman-teman ya, tapi ini kebetulan sama teman-teman. Mungkin subscriber juga bertambah pada saat itu. Oke teman-teman, ini juga teman-teman jangkauannya juga bisa kita cek bersama-sama. Jadi jangkauannya ini kita bisa lihat sumber eksternal yang menonton YouTube kita biasa, jadi sumber trafiknya juga biasa sama, nggak ada beda. Lalu begini teman-teman, ini juga kita lihat waktu tontonnya, waktu tonton jam. Jadi itu warna pink ini adalah menandakan bahwa waktu tonton per jamnya teman-teman. Jadi sejauh ini YouTube kita standar aja teman-teman ya. Nah, di sini akan diberikan informasi rata-rata durasinya juga bisa dilihat, itu 2 menit 0,9 detik. Itu sudah durasi yang bagus teman-teman dalam sebuah aplikasi YouTube ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat juga penonton unik. Nah, ini dia fiturnya yang paling dicari-cari teman di YouTube Studio. Ini biasanya muncul di YouTube Desktop, tapi kali ini sudah muncul di YouTube Studio. Jadi kita tahu mana penonton-penonton kita yang unik. Kalau soal ini sudah biasa, usia, gender, dan lain sebagainya sudah biasa. Nah, ini teman-teman, penonton unik ini bisa kita lihat. Karena penonton unik ini adalah penonton yang baru datang dan tidak subscribe video kita. Ya kan? Tapi dia datang dan menyaksikannya. Nah, grafik saya juga tetap teman-teman sama ya, nggak ada perubahan. Grafik itu tidak perubahan. Ini lurus. Penayangan rata-rata per penonton itu dia 1. Saya kurang paham ini teman-teman. Dia garisnya rata, nggak ada peningkatan. Nah, di sini dia rata ya, penayangan rata-rata per penonton. Oke, selanjutnya apalagi infonya teman-teman. Subscriber tetap ada peningkatan dari sini.
Lalu kita lihat ke estimasi pendapatan kita. Tadi sudah dijelaskan RPM dan juga CPM. Oke teman-teman, nanti di sini soal RPM, CPM kita akan jelaskan kepada teman-teman di video selanjutnya tentang bagaimana cara mendapatkannya. Oke, fix teman-teman. Jadi ini berfungsi banget buat YouTubers pemula untuk melihat kemampuan video yang kita unggah teman-teman. Video YouTube kita. Apakah kita sanggup bersaing dengan YouTube lain? Kita bisa lihat melalui analitik ini kekuatan channel kita. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sobat-sobat. Semoga video ini bermanfaat buat kita. Kita bisa lebih mudah lagi menggunakan YouTube Studio. Lebih memahami YouTube Studio. Bagi para YouTubers pemula seperti saya ini tetap semangat untuk menjadi seorang YouTubers. Oke teman-teman. Salam sehat, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa pakai masker, jaga diri, dan lindungi diri dari segala penyakit terkhususnya COVID. Salam sehat.